Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi umat mengikut jejak langkah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini marilah kita renungkan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan anak sebagai anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam ayat kelima, Nabi Zakaria berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fabli min ladunka waliyya. Sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ayat ini menggambarkan betapa Nabi Zakaria sangat mendambakan seorang anak sebagai penerus dakwahnya. Keinginan ini muncul meskipun secara biologis keadaan beliau dan istrinya sudah tidak memungkinkan. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria tetap berharap kepadanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kejutan kepada Maryam yang dinyatakan dalam ayat 19 surah Maryam. Qala innama ana rasul rabbik liyahaba laki ghulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak laki-laki yang suci kepada Maryam.
meskipun tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhnya. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, anak adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan rawat dengan penuh tanggung jawab. Anak adalah amanah yang harus dipelihara dan dididik dengan baik. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha war rasula wa la takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dalam ayat lain Allah menyebutkan anak sebagai perhiasan dunia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak-anak adalah perhiasan dunia yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh cinta. Namun, kita juga harus menyadari bahwa amal kebajikan yang kekal adalah lebih baik dan lebih diharapkan. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah. Selain itu, dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan anak sebagai penenang hati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini mencerminkan harapan kita semua agar anak-anak kita menjadi penyejuk hati dan generasi yang bertakwa. Marilah kita berdoa dan berusaha agar anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi penerang bagi umat ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila seorang anak tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka kelak ia bukan menjadi penenang hati, melainkan menjadi fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Selain itu, dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa anak bisa menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya adalah anak tersebut tidak mau mengikuti perintah berbuat baik dari orang tuanya. Anak yang menjadi musuh justru menghalangi orang tuanya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, agar seorang anak benar-benar menjadi anugerah dan penyejuk hati,
kita sebagai orang tua harus mendidik mereka agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dengan begitu, mereka dapat menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan penenang bagi umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita dan menjadikan mereka sebagai generasi yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.